saya juga ingin bertanya ini, apakah ada kendala ini Bu Khotim ini sebagai peserta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Onmik Studio Kemenak Tuban? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita tetap bisa berkumpul dalam acara Onmik Studio Kemenak Tuban dalam keadaan sehat, ceria dan semangat tentunya. Bersama saya pastinya ya, Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Pemirsa Onmik yang berbahagia, saat ini kita dituntut untuk berkiprah dan berinovasi di bidang pendidikan di tengah persaingan global, gitu ya Bu ya. Beberapa waktu lalu Kemenak Tuban mengadakan acara lomba guru prestasi dan kepala madrasah berprestasi seperti itu, dalam rangka menyemarakkan Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama tercinta begitu. Pada kesempatan ini saya sudah ditemani oleh dua orang ibu-ibu yang luar biasa hebat. Yang pertama Ibu Pengawas Madrasah tingkat MA Kabupaten Tuban. Beliau juga ketua panitia penyelenggara dalam pelaksanaan lomba tersebut. Apa kabar Bu Dr. Ulfa Hayati Muzayana SAG MAG nih? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat. Kelihatan dari wajahnya yang berseri. Alhamdulillah. Kemudian beliau tidak sendiri, ditemani oleh juara 1. Waduh. Lomba guru prestasi tingkat MA. Beliau dari Man 1 Tuban, Ibu Khotimahwati SPD MSI. Apa kabar Bu Khotim? Alhamdulillah sehat Mbak Ida. Yang keberapa ini Bu Khotim? Masuk di podcastnya Kemenak ini. Baru kedua ya. Masya Allah, kayaknya bolak-balik gitu. Kalau Bu Ulfa baru pertama ya, Masya Allah. Akhirnya ada kesempatan untuk Alhamdulillah mengundang beliau. Iya. Saya berharap keduanya tetap sehat, tetap mengabdikan diri untuk Kemenak tercinta begitu. Ibu, kita mulai ngobrol ini ya. Bu Ulfa, tak kenal maka tak sayang. Kalau Bu Ulfa tadi saya perkenalkan sebagai pengawas madrasah begitu. Banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih tentunya oleh Bu Ulfa ini. Karena saya hanya dengar saja. Monggo Bu Ulfa diceritakan ke pemirsa ini. Ya, terima kasih Mbak Ida. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Onmik Kemenak Kabupaten Tuban, selamat siang pada semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya ada kesempatan atau diberi kesempatan untuk mengisi acara Onmik Kemenak Kabupaten Tuban dalam rangka kemarin HAT Kemenak yang melaksanakan lomba guru prestasi dan kepala prestasi. Nama saya Ulfa Hayati Muzayana. Saya lahir di Desa Kepumlade itu. Jadi di sebuah desa, kalau dengan Bengawan Solo itu ya sekitar berdampingan 150 meter lah. Jadi kalau guyonannya itu anak Bengawan gitu. Tetanggaan. Ciblon. Iya. Ciblon. Iya. Tadi ditanya tentang prestasi yang pernah saya raih. Itu memang alhamdulillah ketika saya di Man Rengel dulu kan, saya 21 tahun mengajar di Man itu. Sebelum pengawas ya Bu ya? Sebelum pengawas itu ada beberapa prestasi yang saya raih. Mulai tahun 2005 Bu. 2005 itu saya sudah juara 3 guru teladan tingkat Jawa Timur. Iya. Kemudian 2007 itu saya ikut di Dinas Pendidikan. Itu ada guru teladan, ada guru prestasi. Alhamdulillah guru teladannya juga juara 1, terus guru prestasinya tingkat apa itu Bu? Tingkat MA, SMA, SMK Kabupaten Tuban. Jadi yang melaksanakan itu adalah Dinas Pendidikan.
Nah, kemudian mungkin dari berbagai hal yang saya ikuti itu mengantarkan saya 2028 itu ikut 2028. ikut 2018. Enggak, 2008 dulu Oh, itu 2008. guru teladan tingkat Jawa Timur itu juga dari Dinas Pendidikan. Nah, setelah itu kemudian saya terus belajar, akhirnya alhamdulillah 2013 itu saya juara 1 tingkat nasional guru prestasi. Guru prestasi tahun berapa? MA 2013 ya. Ya, jadi 2012-nya itu juara provinsi, kemudian dikirim ke tingkat nasional, alhamdulillah juara 1. Waktu itu saya menulis tentang scientific cool water. Jadi saya menulis cara mengajar, strategi mengajar saya, kemudian juga melalui penelitian saya bergabung dengan UNER juga untuk meneliti itu, alhamdulillah dapat juara 1 tahun 2013 tingkat nasional itu. Nah, kemudian 2014 itu saya dipanggil lagi ke Jakarta gitu, dikasih penghargaan oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan sebagai guru yang berkiprah luar biasa dalam bidang pendidikan. 2014 ya. Waktu itu setahun kemudian ya Bu iya, ya. pembawa acaranya Ramzi dulu itu. Jadi bunyinya itu bukan rengel tapi rengel gitu. Untung nggak Ranger ya. Terus habis itu saya selalu memberikan motivasi ke anak dan seterusnya. Alhamdulillah membina anak itu juga sampai gol di tingkat nasional juga. Nah, kemudian tahun 2017 saya dikasih tugas beralih di pengawas. 2017. Nah, setelah saya masuk di pengawas itu, kemudian waktu itu Pak Karim ya, saya mengusulkan ada lomba guru prestasi dan kepala prestasi, karena setelah permanya Pak Karim ya, waktu itu. Setelah 2013 itu kan sudah nggak ada suara-suara gitu ya, lomba-lomba nggak ada, kemudian Pak Karim menyetujui dan mulai itu kita rintis ada bibit-bibit guru prestasi di tingkat kabupaten untuk kita kirim di tingkat provinsi, dan alhamdulillah waktu itu Bu Inaya, Pak Yazid, kemudian Bu Zum yang kemarin jenengan ondik kemarin itu dapat juara dari provinsi. Kakak ibunya DA Aksa. Itu alhamdulillah juga mendapatkan juara. Nah, bermula dari itu kemudian tiap tahun ada penyelenggaraan lomba guru prestasi dan kepala berprestasi sampai kemarin itu. Dan alhamdulillah termasuk Bu Umi Khairiyah itu yang dari Hija, kemudian Bu Lina, Bu Umi Fadila itu ya alhamdulillah ya dari Kabupaten Tuban, kemudian bisa berbicara di tingkat provinsi bahkan nasional. Nah, kemudian itu saya tahun 2022 itu Bu Umi Fadila saya ajak lagi untuk berjuang di tingkat nasional. Alhamdulillah sama-sama mendapatkan favorit. Jadi Bu Ulfa juga ikut. Ya, saya ikut. Tapi Bu Ulfa waktu itu ikut sebagai pengawas ya. Pengawas ya. Jadi pengawas Alia favorit tingkat nasional tahun 2022. Bu Umi Fadila itu guru MA favorit tingkat nasional gitu. Jadi itu yang prestasi-prestasi yang pernah saya raih Bu, alhamdulillah itu sebuah anugerah ya, dan saya memang sangat menginginkan ada generasi terus itu dari Kabupaten Tuban. Selalu bergulir gitu ya. Oke, sekarang kita ke Bu Khotim dulu ini. Bu Khotim, monggo Bu Khotim, perkenalan sekaligus pemaparan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotimawati. Saya mengajar di Mansatu Tuban itu sejak 1996. Jadi sudah sama 28 sama dengan guru saya. benar. Iya, sama 96-nya. 96 diangkat itu saya, Bu Ulfa, Pak Warno baru.
diangkat di satu kabupaten. Pak Ansori itu juga murid saya. Oh, Pak Ansori yang Nggih. ini Haji ya. Jadi Pak Mahendra, jadi banyak murid saya yang sudah menjadi, alhamdulillah sudah menjadi orang. Enggak menjadi Nggih. boneka. Canda. Betul. Kalau prestasi ya tidak sehebat ibu kita. Jadi Bu Ulfa itu memang orangnya gigih, dan saya itu orangnya itu mengikuti arus saja. Jadi tahun 2009 itu sebenarnya saya itu enggak mau ikut guru prestasi, tapi waktu itu malahnya Pak Saifuddin insya Allah. Jadi langsung diberi surat tugas harus ikut. 2009 ya Bu? 2009. Tapi saya kalah. Maksudnya Bu yang juara satu kan Bu Ulfa langsung sampai ke nasional, alhamdulillah. Jadi itu berarti mulai CPNS sama-sama, kemudian lomba itu sama-sama. Iya, nah, soalnya saya itu kadang nyaman. Jadi memang kalau tidak dipaksa, kadang kan orang itu kalau dipaksa itu enggak seneng ya, tapi ternyata memang untuk kepala itu memang harus seperti itu. Jadi akhirnya terus tahun 2013 ikut 2013 enggak 2009. 2009 saya cuma lomba karya tulis. Saya waktu itu bersama Bu Inaya. Jadi saya cuma membantu penelitiannya Bu Inaya. Itu juara 3 kabupaten. Nah 2013 bareng Bu Ulfa yang sampai Bu Ulfa nasional. Nah setelah itu 2019 itu juga zamannya Pak Badar, itu juga ditunjuk sana, enggak ada yang mau kan seperti itu. Akhirnya langsung surat tugas ikut. Itu tingkat apa Bu? Kabupaten itu ya. juga juara 2. Jadi saya itu kalau tingkatnya ya di kabupaten. Di kabupaten ya, luar biasa. Salah satu guru senior di Man Satu Tuban ya. Nah, andalan ini. Ya itu kalau sudah enggak ada yang mau itu loh Mbak. Akhirnya. Nah yang 2025 kemarin juga Pak Udan sudah ikut. Sudah akhirnya alhamdulillah juara 1. Jadi karena pengalaman sering lomba itu, akhirnya untuk yang kabupaten ini saya sudah mempersiapkan portofolionya seperti ini, dengan masa kerja seperti selama itu. Kalau itu insya Allah tidak terlalu banyak kendalanya. Dan alhamdulillah di masa Pak Udan itu kan banyak anak-anak yang prestasinya nasional. Nah mungkin itu menjadi poin banyak. Gitu ya, pengaruh ya ternyata di penilaian ya. Oke. Kemudian Bu Ulfa, saya ingin tahu ada berapa macam tingkat lomba yang kemarin itu? Kalau yang di guru prestasi yang diselenggarakan dalam rangka HAP kemarin itu mulai dari RA, MI, MTS, Alia. Ada 4 jenjang berarti ya. Ada 4 jenjang. Alhamdulillah kemarin kan grand finalnya itu ada 17 orang, 17 peserta. Jadi memang yang grand final itu memang sudah kita pilih 1, 2, 3, cuman dia presentasi lagi. Nah kadang yang juara 1 di dokumennya itu kalah, sehingga juara 2 bisa juara 1 ketika grand final. Karena pada saat grand final itu dia kan presentasi karya ilmiahnya. Tapi sebelum ditentukan ke grand final itu apa juga mereka presentasi juga? Mereka mengirimkan dokumennya, itu sudah ada instrumennya. Jadi mulai kualifikasinya dia itu S1, S2, S3 itu kita grade nilai. Kemudian bagaimana kiprahnya, siswanya yang berhasil dibina itu berapa, dia prestasi berapa kali, apa yang telah ditulis. Jadi kompleks sekali kalau prestasi itu, Mbak. Jadi betul-betul ini ya penyaringannya ketat ini ketat. Sampai ada grade ijazah. Jadi betul-betul profesional, bukan sekedar kayak pinter kok kayak pinter, bukan begitu ya. Bukan. Jadi kita itu berbasis data. Jadi mereka kiprahnya bagaimana, kemudian ngajarnya seperti apa. Nah, beliau-beliau itu mengumpulkan portofolionya, kemudian kita nilai, kita ranking 1, 2, 3. Nah ranking 1, 2, 3 itulah yang berhak untuk grand finalnya. Tetapi masih ada tugas lagi, dia harus presentasi karya yang terbaiknya, karya terbaiknya gitu. Jadi kemarin itu, nah tidak sampai itu saja, dia juga harus mampu berbahasa Inggris, berbahasa Arab. Ngeri. Gitu dan juga dia punya wawasan moderasi beragama. Oke. Jadi sangat kompleks itu kalau guru prestasi. Bu Ulfa,
ada yang menarik ini untuk mengetahui dia mengajarnya bagaimana, itu menuangkannya dalam portofolio itu bagaimana? Dalam dinarasikan atau bagaimana? Kalau yang di portofolionya itu yang pertama adalah perencanaan pembelajarannya sudah bisa kita lihat. Bagaimana strateginya, cocokkah dengan capaian pembelajaran, itu bisa kita lihat dari situ, dari situ. Kemudian keberhasilannya itu dilihat dari siswanya, seperti Bu Khotim tadi banyak juara nasionalnya yang dibimbing, itu salah satu keberhasilan seorang guru. Itu tolak ukurnya Iya, ya. karena seorang guru itu tidak pandai untuk dirinya sendiri, tapi juga menelurkan Karena prestasi seorang guru anaknya. pasti membawa berkah begitu ya. Jadi itu makanya dulu saya ikut lomba itu juga motivasinya yang pertama karena saya suka membina, membimbing anak-anak itu adanya ngeloteh gini, Bu kok nggak pernah ikut lomba, kok kita saja disuruh lomba gitu. Terus oh iya ya, berarti saya harus ngasih contoh, bukan hanya omongan gitu. Iya. Nah karena ngasih contoh dan berhasil itu akhirnya anak-anak oh ya, itu akhirnya kalau diajak lomba itu dibina, dibimbing itu dia mau. lebih ini ya, percaya Iya. diri, terus lebih oh iya ternyata Bu Ulfa ketika lomba juga menang, nggak hanya nyuruh kita kan gitu Iya, ya. tidak hanya bil lisan lah, tapi kita bil hal gitu ya. Ada suri tauladan yang kita berikan. Saya bisanya bil kolbi Bu. Kalau bil kolbi nanti ilmu laduni. Oke, berarti luar biasa sudah. Bu Ulfa masih hafal nggak Bu Ulfa? Bisa disebutkan loh juara-juara itu biar nanti seneng gitu ya yang disebut namanya. Oh yang juara guru. Dari jenjang RA, dari mana gitu. Ya, kalau buka ya. Boleh, ini kan bukan ujian. Soalnya 17. Iya. 17. 17 buka tim dulu Sangat kalau boleh, gitu. boleh, ya Iya. boleh. Saya buka ini ada 17 orang masalahnya. Kalau 1-2 itu hafal Mbak. Ini usianya kan juga sudah bukan Mungkin muda yang lagi bimbingannya ya. aja yang hafal. Oke, kemudian ke Bu Khotim dulu ini ya. Oke. Bu Khotim, persiapan lombanya itu berapa hari nih Bu Khotim? Karena kan sudah Bener. biasa ikut Iya. ini. Alhamdulillah kita kan punya e-kinerja ya Mbak. Jadi semua dokumen itu sudah terdokumentasikan di sana. Jadi pada saat kayaknya Pak Udan beri surat tugas sampai saat itu tuh sekitar seminggu. Ya, seminggu itu saya lihat portofolionya, alhamdulillah ada semua di situ. Jadi tinggal ngambil. Tinggal karya tulisnya kan nggak tidak boleh yang sudah di-upload, tidak belum yang dipublikasikan di mana-mana. Nah itu yang mungkin Yang agak mikir agak ya. mikir, jadi Insya Allah agak mikir. untungnya itu ada kemarin itu yang mau saya pakai 4B ternyata kok sudah cukup kumnya. Itu saya buat cadangan kalau misalnya itu meleset ini tak pakai. Nah itu yang saya perbaiki. Oh, harus ada jurus 1, jurus 2 ya. Betul, Masya Allah, nggih. luar biasa Bu Alhamdulillah. Khotim. 1 minggu loh dapat. Tapi kinerjanya kan sudah kita kumpulkan setahun. Manfaatnya kinerja itu ya. Betul, Jadi ketika betul. kita ada apa-apa tinggal ngambil. betul. Andai kan Jadi- tidak ada, walah terus dendeng ini ya. Wah, 1 bulan dulu pernah ya Bu ya, 1 Iya. bulan full. Iya. Gimana Bu Ulfa sudah ketemu? Oh sudah ketemu. Oke, Ini- monggo Bu Ulfa. Ya, ini saya bacakan ini pengumuman penerima anugerah GTK Madrasah Ya. 2024, daftar penerimanya. Yang pertama itu Ibu Partiasih Dwi Dwi R SPD. Iya. Ini kepala RA Muslimat Darussalam. Kategori kepala. Kategori kepala. Kepala sendiri, guru sendiri Iya. ya. Kemudian yang juara 2 itu Bu Zulaikha SPD. Ini kepala RA Hidayah Tuban. Iya, Kemudian Bu yang Zulaikha. juara 3 ini Ibu Siti Solihah SPD, Mm-mm. kepala RA Nurul Falah Tuban. Iya tahu. Ya, kemudian dari kepala MI-nya ini Ibu Nur Thayyibatin Agustina, ini dari Mambaul Ulum Parengan. Juara 2-nya Ibu Siti Faiza, itu dari Miftahul Huda Tunah Semanding. Kemudian juara 3 ini Pak Sisanto SPD, Ya. ini dari MI Sunan Derajat Palang, dan satu-satunya laki-laki yang ikut. Jadi guru prestasi, kepala prestasi itu
didominasi oleh perempuan. Ibu-ibu. Ya, Masya Allah. Jadi yang bapak-bapak atau yang laki-laki hanya satu, Pak Susanto itu. Pak Jamil. Oh ya Pak Dua, Jamilu, ya. Yang kepala kan Oh iya, satu ya. kepala. Kemudian yang guru itu Bu Mila Hanifah, itu guru RA dari Miftahul Huda Montong RA. Kemudian guru RA Bu Nikmatul Ummah, itu dari Darul Falah Muslimat NO. Ya. Kemudian yang ketiga juaranya guru RA itu Bu I'anatul Khairiyah, itu dari Thoriqul Falah Montong. Ya. Kemudian ini yang guru MI, ini ada laki-laki satu, Bapak Lajamilu, Jen itu ini ya. dari Min 1 Tuban. Kemudian Ibu Agustina Budiana itu dari MI Nurul Huda Banubang Gerabakan. Ya. Kemudian juara 3 Bu Yuyun Rida dari Miftahul Ulum Banjar Arum Rengel. Ya. Kemudian untuk guru MTS itu Bu Nur Sofia juara 1, itu guru MTS Negeri 2 Tuban. Kemudian yang juara kedua itu Ibu Aulia Adila SPD Ya. dari MTS Al Mustofawiyah Palang. Ya. Kemudian yang dari MA, guru MA itu juara 1 Bu Khotimawati, Ya. MSI ya, itu dari MAN 1 Tuban. Ya. Kemudian Ibu Lina Pahalawati dari MAN 2 Tuban. Kemudian Bu Laili Fauzia dari MA Al Hidayah Laju Bidul Singgahan. Jadi ada dari negeri, ada rata dari ya, Bu, swasta, ya. alhamdulillah ya. Objektif nih kayaknya, tidak sekedar suka dan tidak. Nggak bisa. Ini dari 6.000 lebih guru loh sekabupaten Tuban. Tersaring menjadi Tersaring 17. 17 itu. Jadi ini adalah guru-guru yang luar biasa dan guru yang mau dan mampu. Iya, betul. Nggak Karena- hanya Haji ya Bu ya yang mau dan mampu. Iya. Guru prestasi pun Iya. demikian. Kadang mampu tapi nggak Nggak mau. mau, benar. Kadang mau tapi nggak 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 mampu. mampu, Masya Allah. Karena memang kualifikasinya tinggi gitu. Harus persyaratannya itu banyak sekali. Iya. Itu yang menjadikan mungkin mereka, wah saya nggak masuk nominasi gitu, sudah mundur duluan, nggak ikut gitu. Nggih, nggih, nggih. Itu sudah semua Bu dibaca? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian Bu Ulfa, saya ini pengen tahu juga nih Bu, perbedaan guru prestasi, dedikatif dan inovatif. Karena saya sebagai orang awam nih, saya kira pokoknya prestasi, pokoknya itu teladan itu ya termasuk prestasi. Ternyata bagaimana Bu ini penjelasannya Bu? Iya. Memang di anugerah GTK Madrasah itu ada 3 kategori. Ada guru prestasi, ada guru inovatif, dan ada guru dedikatif. Ya. Ini masing-masing punya kesamaan dan perbedaan. Nah, persamaannya itu ya mereka yang ikut itu ya mereka punya kelebihan gitu ya, kelebihan dalam prestasinya. Cuman kalau guru prestasi itu sangat menyeluruh gitu ya, sangat menyeluruh lombanya, kualifikasinya, kemudian instrumen yang harus diisi itu banyak sekali. Paling berat lah ya Iya. guru prestasi ini. Iya, karena tidak hanya prestasi dirinya, tapi prestasi Siswanya. anak didiknya. Ya, Iya, jadi iya, itu yang prestasi. Kalau inovatif itu untuk guru-guru yang punya inovasi, mungkin banyak buku yang ditulis gitu ya. Kemudian mungkin menemukan aplikasi baru, Ya. itu dia masuk di inovatif. Nah, kalau dedikatif itu seorang guru yang punya dedikasi yang tinggi di dalam tugas mereka. Jadi dia itu punya peran-peran selain jadi guru. Jadi dia punya pengabdian kepada masyarakat dan seterusnya, dan sampai berhasil dapat nominasi atau apa gitu ya. Mungkin ikut tentang moderasi beragama, kemudian dia dapat juara dan seterusnya gitu. Tapi kalau guru prestasi itu ya ada kegiatan keagamaan, keorganisasian, Semuanya tapi, ya Bu iya, tapi tidak dituntut prestasi itu gitu. Tapi Tapi guru berkiprah, jadi berkiprah dalam masyarakat, berkiprah di dalam keguruannya gitu. Itu kalau yang
apa yang prestasi. Oke. Ada satu lagi itu guru teladan. Kalau guru teladan itu sampai ini penilaiannya sampai ke tetangga gitu. Oh, Iya, gitu jadi ya. kita tidak tahu Baiklah dinilai. sama tetangga. Jadi waktu saya ikut di dinas pendidikan, ketika saya menjadi kandidat guru teladan tingkat MA, SMA, SMK, itu yang menilai itu datang ke tetangga-tetangga saya gitu ya. Kita tahunnya itu saya sudah dapat juara, baru iya. mereka itu sama cerita, oh Bu kemarin itu ada orang kesini 2 orang nanya, Oh. loh nanya apa? Bu Ulfa itu kalau ngajar berangkat jam berapa, pulang jam berapa, Aduh. kiprahnya seperti apa, di keluarga seperti apa, Oh, gitu ya. kok dalam sekali gitu. Saya yang dinilai itu nggak mikir, memang penilai itu datang teman, menilai saya di MAN itu menanyakan berbagai hal itu, tapi saya nggak mikir sampai di di rumah di tetangga saya, di masyarakat. Sampai segitunya ya kalau teladan gitu. Kemudian Bu, saya juga ingin bertanya nih, apakah ada kendala ini Bu Khotim ini sebagai peserta? Kendala terbesar itu bahasa Arab. Nah, Sama ya, Bu, ya? di Juknis itu kan menguasai bahasa selain bahasa asingnya 2. Iya. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Iya. Saya pikir karena bahasa Arab saya itu kan belepotan, sama sekali nggak paham. Kalau yang gundul itu nggak bisa baca sama sekali. Makanya saya waktu itu openingnya saya pakai bahasa Korea, maksud saya biar agak ngangkat. Gitu Iya, ya. tapi tetap aja jurinya Itu bahasa Arab. disampaikan ketika kita menyampaikan Presentasi. presentasi Iya, ya. presentasi karya tulis. Bukan disuruh baca gitu enggak ya? Iya. Oh. Jadi, Setelah presentasi. setelah Kan presentasi. harus menguasai betul Bu kalau Hanya itu. Nah, padahal pertanyaannya mudah waktu itu. Saya itu enggak tahu pertanyaannya apa, kan bahasa Arab mudah dalam bahasa Indonesia. Terus akhirnya Pak, saya enggak tahu artinya. Untungnya Pak Ulil itu langsung Iya, itu di bahasa Arabnya ya, Pak Ulil. saya cuma tanya ibu itu loh, presentasinya berapa? Wahid. Wahid. Oh ya sudah, alhamdulillah. Saya itu kalau bahasa Arab ya Allah, itu Yang usul kendalanya. ada bahasa Arab siapa nih Bu Ulfa? Enak Ya, banget. memang itu kan berdasarkan pengalaman saya ketika di tingkat nasional gitu ya. Iya. Kalau di tingkat provinsi saya masih belum disuruh untuk bahasa, tapi di Jakarta itu disuruh bahasa Inggris, bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Indonesia gitu. Oh, ya, makanya untuk judul itu sudah saya hafalkan bahasa Arabnya. Iya. Tapi ternyata loh, pertanyaannya kok enggak judul. Makanya saya langsung mikir, saya enggak tahu. Ternyata Mungkin sangat ini mudah. bagian teramai mungkin ya. Jadi saya lucu-lucu. presentasi itu kemekelen ya itu. Yang lain juga kemakalan Sama, juga. iya. Waduh, terus dia waduh aku kok ditakoki ngono ya gak iso pisan. betul. Ada yang ditanya itu madrasah aliyah madrasah itu bahasa Arabnya apa? Yo bingung. Terasa. Ternyata madrasah aliyah itu bahasa Arabnya bukan madrasah aliyah. Apa Bu? Saya juga penasaran. Saya kira madrasah lihat dapat Arab. Madrasatun apa sani gitu ya Bu? Apa Kalau di Arab Saudi itu sanawiyah itu aliyah. jadi Kalau Arab Saudi, tapi kalau di Indonesia kita masih pakai aliyah. Tapi kita kan hidup di Indonesia Bu, Iya. mestinya Iya. ya Alia sudah bahasa Arab itu Pak Ali. enggak kemarin. Dan Tapi kuliner kan ada al-hukumiyah ya, al-hukumiyah. kan ada negerinya dia. Wah, untung saya kok cuma urutan. Oh, bahasa Arabnya negeri al-hukumiyah. Ya al-hukumiyah. Jadi mah kalau kayak terpaksa diarabkan itu jadi aneh gitu. Ya Allah, luar biasa. Oke, ini pengalaman yang lucu ya Bu ya, Ya, menurut saya benar. lucu tapi membuat hidup gitu. Betul. Justru membuat hidup dengan Iya. kelucuan Iya. itu. Iya. Kemudian kalau Bu Ulfa ini sebagai panitia penyelenggara ini gimana Bu? Kendalanya Bu? Kendalanya itu kan kita mulai surat beredar itu kan 17 Oktober. Ya. Itu kita
daftarnya itu kan mulai 1 November sampai 20. Ah, Nah itu sedikit yang daftar. kendalanya itu ya. Ini mau di OA gimana kalau nggak ada pesertanya seperti apa gitu. Akhirnya kita undur. Ah, Kita undur, akhirnya grand finalnya Oke. itu 5 Desember, 4 Desember. mm-mm. 4 Desember. Mestinya kan tanggal 27 November itu kita sudah grand final. Oh. Tapi kan pesertanya masih kurang sehingga kita tambah lagi. Jadi kendalanya yang Apa paling karena utama- waktu ya Bu ya yang terlalu mepet? Bukan. Bukan Ya ya. karena mau dan mampu itu. Iya, Oh. kalau tidak Jadi dipaksa. Berarti untuk tahun ini minat peserta ini menurun atau bagaimana? Iya, menurun. Menurun, ya. Minat pesertanya menurun. Atau mungkin ya karena kan yang juara 1 kan sudah nggak boleh ikut. Nah, kita kan perlu juara lagi. Nah, itu Iya, kan iya, iya. orang-orang baru dan harus belajar untuk mengumpulkan Iya. dokumen yang sesuai instrumen itu kan tidak mudah. Iya. Itu juga satu kendala. Yang kendala yang kedua ya ada yang mestinya bisa tapi nggak mau. Ya, kembalinya ke situ ya Iya, Bu Ulfa kembalinya ya. ke situ. Kemudian Bu Ulfa, apakah ada dampak positif dilaksanakan lomba guru prestasi Bu? Dari Bu Ulfa dulu nih ya. Iya. Kalau menurut saya Bu, ini sangat positif sekali karena apa? Ketika kita presentasi di kabupaten, kemudian nanti kan ada generasi baru, penerus baru yang bisa kita kirim ke tingkat provinsi. Iya. Karena setiap tahun ada lomba guru, anugerah guru dan kepala itu ada sampai tingkat nasional. Jadi ini memang agenda yang selalu ada setiap tahun. Karena apa? Karena guru itu dalam PMA nomor 38 tahun 2018 itu kan setiap guru kepala madrasah itu Yeah. kan harus melakukan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, diantaranya adalah mengembangkan dirinya secara maksimal. Itu. Kemudian juga yang baru kemarin itu Perdirjen Perdirjen Pendidikan Kebudayaan Ristek nomor 2626 tahun 2023 dan itu tentang model kompetensi guru. Itu juga kan menuntut kita harus selalu update diri, selalu inovasi, menjadi agen pembelajaran. Nah, kalau kita tidak berusaha untuk memaksimalkan diri kita untuk menulis, kan menulis itu kan dari kesulitan mengajar. Iya. Jadi kalau guru itu dari dia mengajar ada kesulitan, kemudian dia tulis penyakit itu obatnya apa. Nah itu kan sangat penting. Ketika obat itu ditemukan, akhirnya pembelajaran berikutnya akan bisa diperbaiki. Begitu pula kepala madrasah. Ketika dia mengelola madrasah ada kesulitan, maka dia tulis kesulitan itu dan apa sih obatnya. Menjadi sebuah karya baik dari guru maupun kepala madrasah. Dan karya baik guru dan madrasah ini jangan dipendam sendiri, tapi juga untuk guru-guru yang lain. Nah, dengan adanya kompetensi seperti ini kan bisa berbagi mereka. Kemarin di aula PLHUT itu nggak ada yang pulang sama sekali mendengarkan Diskusi, temennya, bagaimana temennya itu presentasi, dia akan memperoleh ilmu dari situ juga. Jadi saya kira sangat bermanfaat untuk pengembangan guru ke depan. Dan juga menyiapkan generasi yang ketika ada lomba anugerah guru maupun kepala di tingkat provinsi, tingkat nasional, kita sudah punya. Kita sudah punya karena sudah diselenggarakan rutin. Akhirnya ketika ada permintaan dan lomba dari provinsi, kita sudah ada stok gitu ya. Dan juga sudah ada grupnya. Jadi saya ada di grup itu untuk memberikan semangat kepada teman-teman untuk mengikuti pada tahapan-tahapan berikutnya sehingga memperoleh pengalaman, dan pengalaman itu akan bawa ke madrasahnya dan ditularkan kepada temannya. Jadi kalau segi manfaat itu luar biasa manfaatnya. Kalau Bu Khotim ini, Bu Khotim, memang dampak itu sangat lomba-lomba itu sangat positif Mbak Ida. Jadi kadang kita itu butuh untuk guru-guru itu harus
ekspresikan, maksudnya apa, diperlihatkan sebenarnya mereka mampu. Iya. Nah kadang mereka tuh nggak maunya itu kan mesti banyak yang nggak mau daripada yang nggak mampu. Nah mungkin satu-satunya cara ya seperti itu, untuk kepala-kepala saya setuju kalau misalnya langsung surat tugas. Nah nanti itu kan pasti berusaha dengan sekuat tenaga. Nah pada saat ajang nanti lomba itu mereka akan melihat yang lain, oh kayak gini tuh, jadi akan lebih kaya. Ada kemampuan Nah, tambahan betul, begitu ya, iya. yang diperoleh dari Nggih, jadi lomba tersebut. bisa berbagi. Nggih. Kemudian Bu Ulfa, harapan apa ini ke depannya untuk pelaksanaan lomba guru prestasi ini? Iya. Harapan saya selaku pembina ya, selaku pendamping guru dan kepala madrasah, saya sangat berharap teman-teman semua dari guru maupun kepala itu ikut antusias untuk mengikuti gitu ya, untuk mengikuti, karena ini juga sangat bermanfaat untuk kembali kepada siswanya juga, untuk keberhasilan dan juga mengangkat mutu madrasahnya. Jadi saya mohon nanti partisipasinya kepala madrasah, guru di Kabupaten Tuban ini sangat saya harapkan, baik selaku pribadi saya maupun selaku penyelenggara guru prestasi dan kepala madrasah, kepala prestasi, dan juga teman-teman pengawas ini alhamdulillah juga selalu mendampingi. Jadi ketika guru-guru itu daftar guru prestasi itu teman-teman seluruh pengawas otomatis itu otomatis bekerja keras untuk membina, membimbing mereka. Jadi kita kayak sudah lagunya ya Bu, Maras Madrasah itu. iya, jadi semuanya berjibaku untuk bagaimana bisa menampilkan guru-guru prestasi dan kepala-kepala prestasi. Saya yakin pengawasnya pun belajar juga ya Bu. Akhirnya kan dia buka-buka lagi Bu. Iya, Ya karena kan? ditanya oleh karena gurunya. ditanya oleh gurunya. Ya, Pak, ini bagaimana buat best practice, bagaimana buat karya ilmiah itu. Alhamdulillah pengawas kita juga sangat sigap untuk membantu. Luar biasa, kompak yang Kompak, penting ya. Alhamdulillah kompak. Oke, Bu Khotim ini, Bu Khotim peran dan support kepala madrasah terhadap kegiatannya panjenengan mengikuti lomba ini bagaimana? Ya, jadi sebenarnya harapan Pak Kepala itu tidak hanya satu yang ikut, jadi paling enggak karena ada di portofolionya itu ada ini ya pendidikannya itu diperhatiin. Jadi yang punya ijazah S2 itu sebenarnya harus diwajibkan ikut. Cuman kemarin karena begitu sadar seminggu kok belum ada yang daftar. Akhirnya alasannya kurang seminggu Pak, nah itu kan akhirnya gitu. Jadi tapi ini ancamannya kan awas tahun depan, nah seperti itu. Jadi saya tinggal menggarisbawahi, saya kan udah tidak boleh ikut lagi karena sudah juara 1. Jadi ini sudah mulai awas loh ya, sekarang dipersiapkan, nah gitu. Sebenarnya kalau mau mempersiapkan begitu tahu misalnya yang dari Man 1 Tuban begitu Bu Khotim juara, udah langsung berguru ke Bu Khotim kan, karena Bu Khotim sudah nggak ikut lagi di tahun depannya. Jadi saya ini sudah mulai ini foto ya, portofolionya kayak gini, siapkan nah kayak gitu. Tapi sudah ada nggak Bu yang nanti tahun depan ini aja yang maju? Mulai ini tidak hanya satu, jadi saya sudah mendekati beberapa orang, terutama itu S2 loh ya, S3 loh ya, nah kayak gitu. Pengaruh itu ya Bu? Iya, nilainya kan beda. Luar biasa. Baik, sebelum kita akhiri nih Bu, saya ingin pesan dan kesannya dulu, Bu Ulfa dulu nih. Pesannya kepada guru-guru, kepada kepala madrasah. Iya. Pesan saya kepada guru tidak boleh stagnan, guru tidak boleh berhenti belajar. Karena dengan belajar itu kita bisa menguasai ilmu, dan dengan menguasai ilmu kita akan memberikan keilmuan kepada siswa itu lebih leluasa, lebih komplit, lebih holistik, sehingga siswa-siswa guru itu tersebut itu akan mengidolakan, jadi akan merindukan guru tersebut. Barulah itu menjadi guru yang sesungguhnya. Guru yang sesungguhnya ya. Oke, luar biasa. Bu Khotim, monggo Bu Khotim. Untuk teman-teman guru, jadi mengikuti kompetisi itu bukan untuk aksi ya. Jadi mengikuti kompetisi itu adalah ajang untuk berbagi inspirasi. Jadi dengan mengikuti kompetisi pasti akan banyak ide-ide yang didapatkan. Oke, luar biasa. Jadi yang sebelumnya ada rasa-rasa takut, ada rasa-rasa khawatir, sebenarnya itu tidak ada. Semakin
menambah pengetahuan kita, Iya. wawasan Ya, kita untuk begitu dirinya ya, sendiri, betul. benar. Luar biasa pemirsa dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa terus semangat berkiprah untuk Kementerian Agama kita tercinta dimanapun kita berada. Semoga sharing ilmu dan informasi yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Dan tentunya kita akhiri nih Bu dengan sebuah pantun. Pergi ke Trawas membeli gula batu, aduhai rasanya. Cakep. Pengawas dan guru bersatu wujudkan madrasah mendunia. Semangat. Pergi ke Pati naik delman lama sekali. Laidia Mariati selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.